Hai semuanya, selamat malam. Saya Fania dari Rex Pro Solution akan memberikan tutorial mengenai Mahir PLS dalam 5 menit. Di sini data sudah saya siapkan ya. Yang pertama kita langsung masuk saja ke program. Model yang akan nantinya kita gambar adalah sebagai berikut. Ada 4 variabel independen, 1 variabel dependen, dan 1 variabel mediasi. Di sini masing-masing variabel independen hanya memiliki satu proxy, begitu juga dengan variabel dependen dan mediasi. Di sini kita new project aja, masukkan nama project, kemudian double click to import data, masukkan data yang dalam bentuk format CSV atau koma delimit. Kalau nggak itu nggak bisa ya. Kemudian setelah itu tampil deskriptifnya. Ini berarti data tidak mengalami permasalahan ketika statistik deskriptifnya mau muncul. Setelah itu kita gambar model penelitian. Karena indikatornya satu, klik aja satu persatu, klik drag. Kalau misalnya indikator di data primer itu kan ada banyak nih, bisa di shift, diklik bareng-bareng. Kalau ini satu-satu kita klik aja satu-satu, kita tidak perlu ya menggambar konstruk latennya, menggambar variabelnya dan indikatornya. Kita cukup tarik saja dari Dropbox indikator ke dalam kanvas. Setelah itu untuk merapikan kita bisa tekan grid dan memposisikan indikator sesuai dengan proporsi gambar agar arah hubungannya bisa terlihat semuanya dengan jelas, tidak ada yang terpotong. Kita posisikan, harusnya mediasi kan ada di tengah, karena ini dalam model statistik maka diposisikan di bagian bawah bukan di tengah. Kalau di tengah agak bertabrakan dengan koefisien estimasinya nanti. Setelah berwarna biru berarti tidak ada masalah ya. Pertamanya itu mengarah ke struktur modal, baru ke kinerja perusahaan. Kita rename masing-masing variabel. Kinerja perusahaan diproseskan dengan PBV, price book value. Kemudian struktur modal diproksikan oleh DER. Jadi ini kalau data sekunder pada umumnya proksinya hanya satu ya. Tapi ada juga data sekunder yang dia memiliki beberapa proksi. Tinggal bisa ditambahkan saja ke variabelnya jika ada proksi lebih dari satu. Setelah kita rename semua, profitability diproksikan dengan PROA, ukuran perusahaan diproksikan dengan font size, kemudian pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan sales growth ya. Setelah itu kita masuk ke PLS algoritma. Kita calculate PLS algoritma untuk mengetahui korelasinya. Jadi di sini kalau di data primer untuk mengetahui reliabilitas dan validitas, tapi kalau di data sekunder hanya cukup korelasi saja. Korelasinya terlihat dari diagramnya, di gambarnya. Kita bisa masuk lagi ke gambarnya. Korelasinya semuanya satu ya. Kita melihat ke gambar saja ya, karena outer model ini yang bagian luar menunjukkan bahwa nilai korelasinya sempurna, yakni 1. Dia berkorelasi dengan dirinya sendiri. Untuk nilai di tengah-tengah, adjusted R-square untuk mengetahui pengaruh secara simultan besarnya berapa persen. Yang di tengah-tengah tidak diabaikan saja karena kita hanya melihat bobot eksternal. Yang tengah bisa dihilangkan di bagian pilihan yang sebelah kiri bawah. Kemudian untuk hipotesis kita masuk ke calculate bootstrap. Di sini kelihatan yang tidak signifikan ada banyak. Untuk yang hijau itu signifikan, diterima hipotesisnya, yang merah ditolak karena tidak signifikan. Signifikasinya 0,05 ya. Untuk pengaruh tidak langsungnya tadi terlihat tidak berpengaruh semuanya, tidak mampu memediasi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum, selamat malam.